Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita Timnas Indonesia hari ini, berita terbola. Semoga ini bisa memberikan informasi tambahan kepada kalian semua pecinta sepak bola tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's jump to the video guys and let's do this. Let's go. Saya buat konten ini untuk diskusi informasi dan edukasi, bukan untuk menghina dan memojokkan siapapun. Ini ada komentar dari warga sebelah ya, yang sangat nyinyir dan julid. Ya, siapa tuh? Dia Siapa mengatakan kemunduran negara kita dan juga negara kita ini sengsara ya. Warganya sengsara ya. Kayaknya ini orang ini harus sering-sering jalan-jalan ke negara kita ya. Atau mungkin dia nggak punya duit ya. Nggak punya duit, tinggal di kampungnya, dia pakai media sosial ya. Dia bisa komentar macam-macam ya. Mengasumsikan negara kita ini sengsara ya. Kemudian warganya mundur, negara kita ini nggak maju dan sebagainya. Belum tahu dia ini ya, kita ini bisa mengundang berbagai orang asing ini ya, banyak yang dari Eropa, dari Belanda dan lain-lain sebagai pemain bola di timnas Indonesia ya. Dan ini mereka mau menerima kewarganegaraan Indonesia. Kita bagikan paspor Indonesia secara ekspres ya. Nah, negara kita itu tidak mengakui kedua warga negara. Nggak boleh dua paspor. Ya, paspor Eropanya dipertahankan, paspor Indonesianya dia ambil. Nggak bisa. Salah satu harus dilepas. Ya, kalau mau bergabung di timnas kita, paspor Eropanya harus dilepas. Mereka harus jadi WNI. Ya, dan mereka mau. Kenapa? Karena di Indonesia mereka digaji dengan sangat layak. Ya, terbaik. Ya, dan ini teman kita yang dari negeri seberang sana harus tahu ya, bahwa di negara kita ini nggak sengsara banget, nggak miskin banget, dan kita banyak warga asing yang mau bekerja di negara kita karena kita sanggup bayar gaji mereka ya, dan kita boleh bagikan paspor kita kepada warga-warga asing ini ya. Jadi ini kita bisa memberikan edukasi bahwa ucapannya itu sangat keliru ya, dan teman-teman semua, kita kalau melihat komentar-komentar seperti ini, ya nggak usah dibalas dengan marah-marah. Ya. Cukup kita tertawakan. Karena orang begini biasanya nggak pernah keluar negeri atau keluar dari kampungnya sendiri. Ya, nggak ada uangnya tapi sombongnya minta ampun. Ya, semacam begitulah kira-kira. Ya. Tapi di media sosial ini kita bisa jelaskan bahwa kondisi negara kita tidak semengerikan yang mereka bayangkan. Ya, dan kita harus bagi tahu kepada orang-orang begini, ya, bahwa kondisi negara mereka tidak seindah yang mereka bayangkan. Ya. Negara mereka itu ternyata banyak hutang. Awas air keras ya, awas air keras. Visi ya, visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda, sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tomaya Jody Amat gak main lagi kan? Tapi di bawahnya masuk generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan? Oke. Nah, di bawah ini udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga long termnya itu masih berlaku. Hebatnya Erick Thohir. Hebat ya, Erick Thohir ya. Level Indonesia makanya ya segini-segini aja. Lagi kemarin orang naik sok 10 pintar. itu udah kayak juara dunia kan. Gak usah lah membuat narasi-narasi yang negatif ya, seolah-olah yang paling pintar ya. Gak ada yang paling pintar. Semua manusia itu punya kekurangannya. Jadi tolonglah kalian yang selama ini memang berisik, diam aja. Level Indonesia makanya ya segini-segini aja. Kemarin naik 10 itu udah kayak juara dunia kan. Gak usah lah membuat narasi-narasi yang negatif ya, seolah-olah yang paling pintar. Joy ya. Ini manusia dari planet yang lain baru datang. Masuk 4 besar, itu prestasi yang luar biasa. Dan gue setuju sama Erick Thohir bilang di sebuah wawancara, harusnya ini pencapaian 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Gue setuju memang. Betul ya. Tapi kalau nggak dapat trofi untuk sebagian dari kardus-kardus ini, siapa nggak berprestasi. Oh well. Makanya inilah kenapa gue tetap menjalankan tugas gue untuk menyadarkan para kardus yang tolol ini gimana ya? Bahwa kardus yang prestasi itu nggak harus dengan piala, tapi dengan proses dan progres ya. Dengan proses dan progres. Iya. Jadi kalau lu juara nggak juara pun it's okay, selama kualitas lu seperti ini, ngerti nggak? Kardus yang tolol.
Maka dari itu berbagai reaksi pun mulai bermunculan. Salah satunya yang datang dari media Cina. Media itu menyoroti soal naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Sebuah hal yang langsung mendapatkan respon dari Roberto Mancini. Dan untuk itu inilah peringatan Roberto Mancini kepada semua tim di grup C soal potensi kekuatan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Peringatan Mancini di grup C soal ini. Ya, usai undian grup babak ketiga diumumkan, banyak media-media yang langsung memberikan reaksinya. Di antaranya adalah media asal Vietnam, Soha Viet. Media itu membuat beberapa artikel yang menyinggung timnas Garuda. Di antaranya adalah saat Indonesia kembali bertemu dengan Bahrain, sebuah tim yang dulunya pernah membantai timnas. Selain itu, Soha VN juga membahas soal situasi timnas Indonesia yang berada di grup neraka. Bagaimana tidak? Karena di grup C Indonesia mau tak mau harus melawan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Terbaru media asal Cina, yakni 163.com, tak mau kalah. Media tersebut secara terang-terangan juga membahas timnas Indonesia. Indonesia dibahas karena bakal menjadi lawan Cina di babak ketiga nanti. Tentu sebuah hal yang sangat menarik, karena Indonesia dan Cina sebelumnya adalah dua tim yang jarang bertemu. Dua tim itu terakhir bertemu pada tahun 2004 yang lalu di ajang Piala Asia. Saat itu Cina berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 5-0. 5-0, Pak. Media Cina meremehkan Indonesia. Berkat rekor pertemuan yang mengunggulkan Cina, maka membuat media mereka percaya diri jika Cina akan dengan mudah mengalahkan tim Garuda. Bahkan media 163.com menganggap jika Indonesia akan sangat mudah dikalahkan jika tidak memakai pemain keturunan. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk maju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Tapi Indonesia sudah banyak memiliki pemain naturalisasi yang bisa membantu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya tim Indonesia tidak melakukan naturalisasi, timnas kita bisa mencetak poin dengan mudah di kandang sendiri. Tulis 163.com pada artikelnya. Cina juga siap menyiapkan pemain naturalisasi. Media Cina tampaknya tidak berkaca pada timnasnya sendiri. Bagaimana tidak? Karena nyatanya timnas Cina juga telah menyiapkan beberapa nama untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Serginho dan Oscar Maritu. Dua nama tersebut kabarnya akan dipercepat prosesnya supaya bisa bermain di babak ketiga nanti. Berita ini sendiri berasal dari media Vietnam, yakni Soha Viet, yang menyebut jika Cina juga akan memakai pemain naturalisasi. Oke teman-teman semuanya, jadi mungkin sampai situ dulu video kita hari ini. Kalian bisa memberikan komentar tanggapan kalian soal berita yang kita bahas hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupload di channel ini. Saya Vicky Mom pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.